Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya kita dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan mendengarkannya, tapi sebelum itu kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan kepada setiap kami, dalam keluarga kami, dalam pendidikan kami, pekerjaan kami, atau apapun yang kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau sungguh ada dan Engkau selalu memberkati kami. Oleh karena itu kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga rindu untuk belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan, pegangan, pedoman bagi hidup kami. Dan kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, pasti ada kuasa gelap yang tidak senang dengan kehadiran-Mu Tuhan. Tapi kami berdoa kiranya kuasa-Mu yang melampaui segala kuasa di dunia ini dapat bekerja dalam setiap hati kami, dapat bekerja dalam setiap hidup kami, sehingga kami mengerti firman-Mu, memahami dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berdoa menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya kasih setia Tuhan selalu ada, dan pengurapan yang datangnya dari Roh Tuhan, Roh yang kudus itu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2, Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 hingga pasal 3 ayat 10. Sekali lagi 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 hingga pasal 3 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Anak-anak Allah. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, ia berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada
di dalam Dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu We are God's children, atau kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita adalah anak-anak Allah, maka sebelumnya kita anak-anak Allah. Di dalam Kejadian pasal 3 di sana dicatat bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, atau manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, kita telah hidup di dalam dosa dan kita telah berpisah dengan Tuhan, di mana Tuhan berada di dalam kerajaan sorga dan kita berada dalam kerajaan neraka. Dengan demikian, maka firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mengapa kita disebut sebagai anak-anak Allah? Yang pertama, karena Allah mengasihi kita. Seperti tercatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita adalah anak-anak Allah karena kita telah dikasihi oleh Tuhan. Allah adalah kasih yang mengasihi semua ciptaannya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mengasihi, Tuhan tetap mengasihi. Dengan demikian, sebagai bukti kasihnya, ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kalau Allah adalah kasih, maka itulah salah satu sifat ilahi, atau orang sebut sebagai atribut dari Tuhan. Salah satu atribut dari Allah atau Tuhan adalah kasih. Dia mengasihi semua orang. Sebagai kasih yang nyata, ia mengutus anaknya yang tunggal. Jadi kasih bukan hanya berbicara mengenai sebuah ungkapan saja, tetapi harus dinyatakan melalui suatu tindakan. Dengan demikian ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia supaya membawa anak-anak yang dulunya hidup dalam kegelapan dipindahkan kepada hidup yang terang, atau kita sering disebut sebagai eklesia, kumpulan-kumpulan orang percaya yang dibawa dari kegelapan atau kematian kekal dipindahkan oleh Tuhan kepada kehidupan yang kekal atau terang yang ilahi. Kasih Allah itu sungguh terbukti ketika Yesus datang ke dalam dunia. Ia mengalami begitu banyak peristiwa. Ketika ia dilahirkan di dalam kandang binatang, kemudian tumbuh menjadi batita, menjadi balita, menjadi remaja. Di sana ia belajar Taurat Tuhan. Ia belajar di bait Tuhan, di sinagog, belajar tentang kebenaran Tuhan. Kemudian ia tumbuh dewasa. Ketika ia tumbuh dewasa, ia mengajarkan firman Tuhan, ia mengajarkan tentang kerajaan Tuhan. Dan pada akhirnya ia ditangkap, ia disesah, ia dihina, ia dicaci, ia dicambuk, bahkan mati di atas kayu salib, hanya karena mau menebus kita dari kematian kekal. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, misi yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah misi penyelamatan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sepanjang sejarah, baik sebelum Masehi maupun sesudah Masehi, tidak ada satu nabi pun yang bisa menyelamatkan kecuali Yesus Kristus. Yesus Kristus datang memberikan keselamatan kepada semua orang karena ia mengasihi kita. Yesus Kristus datang menyampaikan kabar sukacita kepada setiap gembala-gembala, kepada setiap pedagang, kepada setiap orang-orang, baik orang-orang miskin sekalipun, orang-orang bangsawan. Yesus memberitakan kabar keselamatan, atau Yesus datang membawa kabar keselamatan.
tidak begitu penting dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan itu tidak begitu penting. Tapi yang paling penting adalah kabar keselamatan itu yang kita terima. Anugerah keselamatan yang kita peroleh dari Yesus Kristus. Kasih bukan hanya berbicara mengenai teori, tetapi kasih dibuktikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ketika ia disalibkan, kemudian dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati itu. Dia naik ke surga, dia duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan ia menyediakan tempat bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya, dan suatu saat kita akan ke sana dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Melalui firman Tuhan hari ini kita kembali diingatkan bahwa Allah terus mengasihi kita. Bukti mengasihi kita, yang mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, oleh karena itu kita harus tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus artinya kita harus bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Apapun yang kita lakukan, kita pastikan bahwa kita melakukannya karena Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, menjadi satu alasan bagi kita supaya kita terus bergantung kepada Kristus. Kita harus menjadi anak-anak Allah, sebab kebenaran Allah adalah kebenaran surgawi. Kita harus menjadi anak-anak Allah, karena itulah misi penyelamatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, di mana kita diadopsi dari kematian kekal menuju kehidupan yang kekal. Kita diambil dari kematian kekal, yaitu kita diberikan kasih karunia supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Menjadi anak-anak Allah adalah hak istimewa terbesar di dalam hidup kita. Misi penyelamatan, misi penebusan, ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah, itu adalah satu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita terima daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, menjadi anak Allah adalah landasan dari iman dan percaya kita kepada Allah. Pengharapan kita akan kemuliaan masa depan. Sebagai anak Allah, kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, Allah menginginkan agar Roh yang Kudus itu tinggal dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan bahwa ada Roh penghibur yang akan datang, akan mendiami setiap hidup anak percaya atau orang-orang percaya. Oleh karena itu, kita adalah bait Tuhan, bait di mana Roh Tuhan tinggal di sana. Bukti sebagai anak-anak Allah, pastikan ada Roh Tuhan di dalam hati kita. Pastikan ada Roh Tuhan menguasai hidup kita. Pastikan ada Roh Tuhan yang selalu membimbing kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, Allah menginginkan supaya kita hidup bergantung kepada Dia. Allah itu kasih adanya, yang memberikan anak yang tunggal kepada kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, oleh karena itu ketika kita menjadi anak Allah, maka dunia pasti membenci kita. Ketika kita menjadi anak-anak Allah atau kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, dunia pasti membenci kita. Kenapa? Karena dunia tidak mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika kita menjadi pengikutnya, maka dunia pun tidak mengenal kita. Berbahagia adalah kita yang beroleh kasih karunia Tuhan. Berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan selalu berharap kepada Tuhan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, ketika kita dicela, difitnah, dihina, dicemooh, itu adalah kebencian yang dunia berikan kepada kita. Tapi ingat, status kita adalah anak Tuhan. Status kita adalah murid Yesus. Status kita adalah orang percaya. Dunia pasti membenci kita karena dunia tidak mengenal kita. Dunia pasti tidak suka terhadap kita karena dunia tidak mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Seperti bacaan yang kita baca tadi, bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka musuh terbesar dalam hidup kita adalah iblis. Di mana iblis berusaha untuk menggiring kita. Iblis berusaha keras, bekerja keras untuk menggiring kita untuk melakukan dosa. Tetapi ingat, anak Allah tidak boleh
tinggal di dalam dosa. Anak Allah tidak boleh mengikuti ajakan iblis. Anak Allah tidak boleh menuruti apa yang iblis kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, hidup kita adalah milik Tuhan dan bukan milik iblis. Sangat jelas dicatat bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka otomatis secara langsung kita berpisah dari anak-anak setan, kita berpisah dari anak-anak iblis. Maka kita adalah memperoleh hak yang istimewa. Kita adalah orang-orang yang memperoleh hak yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang tinggal di dalam Tuhan. Sebagai bukti anak Allah, kita harus melakukan kebenaran juga. Bukan hanya saja menjadi pengikut Kristus yang setia, tetapi harus melakukan kebenaran. Sebab kebenaran yang sebenar-benarnya adalah kebenaran Kristus. Tidak ada kebenaran yang menyelamatkan kecuali kebenaran Kristus. Gimana ketika Yohanes menuliskan surat ini kepada anggota-anggota gereja, di sana banyak ajaran-ajaran sesat yang mengajarkan mereka bahwa Yesus itu hanya Tuhan saja dan bukan manusia. Tetapi faktanya Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Di sana banyak ajaran mengajarkan bahwa tanpa Yesus pun kita bisa diselamatkan. Oleh karena itu, kita kembali diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah dan kita menjadi milik Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, bukti sebagai anak Allah yang terakhir adalah kita harus melakukan kebenaran. Bukti sebagai anak Allah, kita harus melakukan kebenaran Tuhan. Banyak sekali ajaran-ajaran, banyak sekali gereja-gereja yang menawarkan supaya jemaatnya hidup makmur, menawarkan hedonisme, materialistik, tapi lupa bahwa kita sebenarnya adalah milik Kristus, yang selalu diajarkan bahwa kabar keselamatan diberikan kepada semua orang dan termasuk Bapak Ibu dan saya. Dan ketika kita memperoleh kabar keselamatan itu, kita harus memberitakannya kepada semua orang. Kiranya melalui setiap renungan-perenungan yang kita dengar, firman Tuhan terus ditanamkan dalam hati kita, bahwa hidup yang sesungguhnya orang percaya adalah kita telah ditebus dari kematian kekal. Melalui firman Tuhan hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita harus tinggal diam di dalam Kristus. Kita harus melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran sesat yang menawarkan ajaran-ajaran lain atau menawarkan keselamatan di luar Kristus. Kita juga diajarkan bahwa kita kembali ingatkan bahwa kasih Tuhan itu sungguh nyata, yaitu membawa kita dari kematian kekal menuju kehidupan kekal. Kiranya kita tetap menjadi anak-anak Allah yang setia sampai akhir hidup kita. Setia kepada Tuhan, setia melakukan kebenaran, dan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu secara singkat. Kami kembali diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Allah, atau we are God's children. Ketika kami menjadi anak-anak Allah, maka kami harus setia mengabdi kepadamu Tuhan. Terus mengikuti Engkau seumur hidup kami. Terus mengikuti Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Karena kami percaya anak-anak Allah harus melakukan kebenaran Tuhan. Anak-anak Allah harus setia melakukan kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami. Engkau berkati seluruh anggota Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia Malang, dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam studi, ataupun apa yang mereka lakukan. Kami berdoa kiranya kasih Tuhan selalu hadir di sana. Jika mereka dalam keadaan sakit, kami percaya bahwa Engkau tabib di atas tabib yang pasti menyembuhkan mereka. Yang gelisah, khawatir, tawar hati, bimbang, Tuhan Engkau teguhkan setiap hati mereka. Dan kami percaya mereka adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah pasti Tuhan bertanggung jawab atas hidup mereka. Kami memperoleh hak yang istimewa menjadi anak-anak Allah. Kami diadopsi dari kematian kekal, dan kami telah dipindahkan kepada hidup yang kekal. Dan kami percaya kami tinggal bersama Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Kota Malang, Engkau berkati, Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, negara kami. Kami berdoa ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berkati bangsa ini yang terus bekerja, berjuang untuk melawan, untuk mengatasi, untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kami berdoa kiranya tim gugus penanganan COVID terus bekerja keras, dan kami percaya mereka pasti bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan kami sebagai masyarakat, kami juga akan taat mengikuti semua protokol kesehatan. Dan kami percaya pun Tuhan selalu memberkati kami, Tuhan selalu melindungi kami.
Terima kasih Bapak, inilah doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kau berkati seluruh warga gereja GPI Malang dimanapun mereka berada. Dan kami percaya kami adalah anak-anak Allah, dan kami akan tinggal bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Hanya dalam satu nama, itu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.